Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu pada saat ini dalam persekutuan doa di GKT Gloria Cakranegara. Jemaat terkasih dalam Tuhan, sebelum kita memanjatkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan, kita akan terlebih dahulu merenungkan satu bagian firman Tuhan yang mendasari persekutuan doa kita pada malam hari ini. Dan terlebih dahulu, mari kita memuji Tuhan dengan satu pujian yang mengatakan bahwa kita mampu melalui hari-hari kita sampai saat ini bukan karena kekuatan kita, namun karena kebaikan, anugerah, dan pertolongan Tuhan semata. Mari kita pujikan bukan dengan kekuatan. Bapa, kami bersyukur atas anugerah, kebaikan, pertolongan yang terus Tuhan curahkan dalam hidup kami sampai saat ini. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, secara khusus bagi jemaat Tuhan di GKT Gloria Cakranegara ini. Terima kasih Bapa. Dan malam hari ini walaupun kami tidak bertemu secara fisik, namun kami bersatu hati untuk memanjatkan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan, karena kami tahu dalam situasi yang sulit pada saat ini, doa adalah kekuatan utama kami untuk kami terus berharap kepada Tuhan, kami terus bersandar kepada Tuhan, kami terus hanya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebelum kami memanjatkan doa-doa syafaat kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang mendasari persekutuan doa kami pada malam hari ini. Berfirmanlah ya Bapa, kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mau merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memanjatkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan, mari terlebih dahulu kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang melandasi persekutuan doa malam kita pada hari ini. Mari kita membuka dari kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-31. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-31. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan, silakan mengamati, saya akan membacakannya untuk kita semua.
Ayat 27, demikian firman Tuhan, mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah, dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang menjadi pokok pembahasan kita pada malam hari ini yaitu ayat 29 sampai dengan ayat 31. Saya ulangi sekali lagi. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema perenungan pada malam hari ini saya beri tema yaitu Tuhan memberikan kekuatan bagi yang lesu. Tuhan memberikan kekuatan bagi yang lesu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pasal 40 ini Yesaya berbicara tentang kedaulatan, keagungan, dan pemeliharaan Allah yang penuh kasih. Yesaya meyakinkan bangsa Israel yang pada saat itu berada dalam pembuangan di Babel, Allah berkuasa memulihkan mereka, dan Allah setia terhadap janjinya dan pasti akan melakukannya. Ini yang hendak diingatkan oleh Nabi Yesaya kepada umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Janji keselamatan yang diberikan dalam Yesaya 40 ini adalah masa-masa akhir umat Israel di pembuangan. Dan melalui Nabi Yesaya, firman Tuhan ingin menyadarkan umat Israel untuk melihat kembali pengalaman hidup mereka. Kejatuhan mereka ke pembuangan bukanlah karena kegagalan mereka sebagai suatu bangsa, dan bukan pula karena kehebatan bangsa Babel. Tetapi semuanya itu ada pada kuasa kendali Tuhan. Kejatuhan umat Israel ke dalam pembuangan adalah konsekuensi atas dosa umat kepada Allah. Maka sekarang pun janji keselamatan yang Tuhan janjikan kepada mereka bukan juga karena usaha dan kekuatan manusia, tetapi adalah karena karya keselamatan dari Tuhan, inisiatif dari Tuhan yang mengasihi umatnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat sekilas bagaimana situasi yang dialami oleh bangsa Israel di pembuangan pada saat itu. Dalam ayat 27 jelas di sana diungkapkan bahwa mereka sangat putus asa. Mereka lelah baik secara fisik maupun secara psikis mereka. Mereka sudah capek dengan situasi itu. Mereka lelah, mereka letih, mereka lesu. Mereka beranggapan bahwa Allah tak lagi mempedulikan mereka. Dalam situasi seperti itu, nubuat Nabi Yesaya menegaskan beberapa hal kepada umat Israel. Yang pertama, Nabi Yesaya mengingatkan bahwa Allah yang mengikat janji dengan umat pilihannya, dan perwujudan janji itu juga ditentukan oleh Allah, bukan manusia. Allah yang berinisiatif untuk mengikat janji dengan umatnya, dan Allah pasti akan menepatinya. Allah yaitu Allah. Allah bukan manusia yang sering lupa akan janjinya, manusia yang suka ingkar akan janjinya. Tetapi Allah, Dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dan yang kedua, di sini Nabi Yesaya kembali mengingatkan kepada umat Israel bahwa Allah yang memberi janji adalah Allah yang Maha Kuasa, dan manusia tidak mampu memahami pikiran Allah. Manusia tidak mampu menyelami pikiran Allah, mengenal jalan-jalan Allah. Dan di sini Nabi Yesaya mengingatkan supaya umat Israel
percaya sepenuhnya akan kemahakuasaan Allah. Yang ketiga yang hendak disampaikan oleh Yesaya di sini adalah Allah tidak akan mengabaikan keadaan umatnya. Ia menguatkan yang lelah dan mengangkat yang tidak berdaya. Tadi dalam ayat 29 kita sudah baca bahwa inilah yang akan dilakukan oleh Allah kepada umat yang selalu datang kepadanya, yang selalu bersandar kepadanya. Ia menguatkan yang lelah dan mengangkat yang tidak berdaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui perenungan firman pada malam hari ini, dari konteks ini ada dua hal janji firman Tuhan yang akan kita pegang, seperti yang dijanjikan kepada bangsa Israel dalam konteks yang tadi kita baca. Dan saya kira dan percaya ketika kita sungguh mengimani firman Tuhan ini, maka janji yang sama juga Tuhan berikan kepada kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam ayat yang ke-31 di sini Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan kepada jiwa yang lelah. Jiwa yang lelah adalah orang yang sudah tidak ada semangat, orang yang sudah patah semangat, dan ini mempengaruhi banyak hal dalam kehidupannya, mempengaruhi emosi, tidak stabil, ada banyak bagian hidup yang sulit dimengerti. Dan yang kedua adalah memberi semangat. Hidup yang kita jalani seringkali membuat kita pesimis, merasa tak punya kata apalagi daya untuk menjalani sisa hidup yang masih terbentang. Kelelahan jiwa merampas semangat. Dalam keadaan seperti itu, Tuhan selalu punya cara untuk memberi semangat dan bisa menghadirkan orang-orang yang menginspirasi kita, membangun semangat kita kembali. Mari kita pegang janji firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Mari kita tetap menanti-nantikan Tuhan. Marilah kita tetap menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Marilah kita datang kembali kepada Tuhan. Tangannya senantiasa terbuka bagi saudara dan saya. Dia akan memberikan kekuatan baru bagi setiap orang yang datang memohon kepadanya. Seperti yang difirmankan dalam Matius 11 ayat 28 sampai ayat 30 di sana dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulahku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, tentu situasi yang kita alami pada saat ini bukan hanya kita, bukan hanya Pulau Lombok ini, bukan hanya Indonesia ini, tetapi seluruh dunia pada saat ini mengalami krisis kesehatan, krisis perekonomian, dan ini pasti juga akan berdampak ke banyak hal. Dan mungkin secara manusia kita terkadang sudah sulit melihat apa yang akan terjadi ke depan. Mungkin kita merasa sudah tidak ada jalan terbuka. Mungkin ke depannya hanya ada kekelaman, sudah tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Itu bagi orang yang tidak memiliki Allah yang hidup. Tapi saudara dan saya adalah umat yang sudah Tuhan tebus dengan harga yang sangat mahal. Tuhan sudah mati bagi kita, dan Tuhan sudah bangkit bagi kita. Tidak mungkin Tuhan membiarkan hidup kita terlunta-lunta. Tidak mungkin Tuhan tidak memiliki satu rencana yang besar, satu rencana yang mulia bagi saudara dan saya. Tuhan sudah menyiapkan satu hal yang besar bagi kita semua. Dan mari kita mengamini janji firman Tuhan bahwa sampai saat ini kuasa Tuhan bekerja dengan leluasa dalam kehidupan umat-umat tebusannya. Yang penting kita tahu bagaimana kita harus tetap bersandar kepada Tuhan, tetap datang kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menggenapi firman-Nya sesuai dengan anugerah dan waktu dalam kehidupan kita semua. Mari kita terus menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kita.
sehingga kita mendapatkan kekuatan baru. Kita seperti burung Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya yang mengatasi badai kehidupan. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh menguatkan kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita meresponi firman yang baru saja kita renungkan dengan memuji Tuhan bersama-sama. Pujian ini berkata bahwa di saat badai kehidupan bergelora, kita tidak perlu takut. Kita memiliki Allah yang besar, Allah yang jauh mengatasi segala badai kehidupan kita. Dan Dia Raja di atas segala raja, Dia Allah kita yang hidup. Mari kita pujikan bersama Lingkupiku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari pada saat ini kita bersatu hati membawa doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Yang pertama, mari kita bersyukur atas anugerah pemeliharaan Tuhan yang sempurna yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita pribadi lepas pribadi sampai saat ini. Pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi gereja kita. Dan juga kita berdoa untuk pertumbuhan kerohanian setiap jemaat. Biarlah semakin hari kita semakin sungguh-sungguh bertekun mencari Tuhan dalam satu kita, baik secara pribadi maupun melalui doa bersama dengan keluarga, maupun melalui perenungan firman Tuhan, melalui ibadah online yang kita adakan. Mari kita membawa doa kita ini. Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami bersatu hati menyerahkan untuk jemaat Tuhan secara khusus yang ada di kategori Cakra Negara ini. Kami sungguh bersyukur di tengah-tengah situasi yang sulit pada saat ini. Kami bersyukur memiliki Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang tetap memelihara kehidupan kami dengan cara Tuhan yang ajaib. Pada saat ini Bapa, kami mau berdoa untuk semua jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberikan keteguhan hati untuk tetap mengutamakan Tuhan, untuk semakin bertekun mencari Tuhan, baik melalui perenungan pribadi, baik melalui ibadah keluarga, baik melalui ibadah online yang diadakan masing-masing keluarga. Biarlah semakin hari kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk setiap jemaat. Biarlah Tuhan berikan hikmat, kekuatan secara khusus dalam menghadapi situasi sulit dampak dari wabah virus corona ini. Kita juga berdoa untuk keamanan dan ketertiban di berbagai tempat. Biarlah Tuhan berikan hikmat kepada pemerintahan kita untuk boleh menangani, mengatasi situasi yang begitu cepat berubah. Tuhan berikan hikmat kepada mereka. Kita juga berdoa untuk pihak-pihak yang berniat jahat dan memprovokasi keadaan ini untuk kepentingan pribadi, golongan, dan untuk apapun itu. Kita berdoa biarlah kuasa Tuhan dinyatakan dan bisa segera ditangani.
Kita juga berdoa untuk seluruh pihak yang berwajib, biarlah Tuhan juga berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan, juga Tuhan jaga lindungi mereka dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka secara khusus di masa-masa sekarang ini. Mari kita bersatu hati, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami juga membawa untuk setiap jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang berada dalam situasi yang sulit. Biarlah Tuhan juga terus berikan mereka hikmat, berikan kekuatan dalam menghadapi apapun yang mereka hadapi pada saat ini. Ya Tuhan, kami berdoa biarlah segala sesuatu yang begitu cepat perubahannya yang terkadang tidak terpikirkan oleh kami mohon hikmat dari Tuhan untuk dapat menangani, untuk dapat mengatasi situasi-situasi dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk keamanan dan ketertiban di berbagai tempat. Biarlah Tuhan juga terus yang menolong, Tuhan yang memberkati pemerintahan kami, berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesatuan hati, berikan mereka kerjasama ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pihak-pihak yang berniat jahat dan memprovokasi situasi sekarang ini. Biarlah kuasa Tuhan dinyatakan, mereka menghalau mereka dan bisa segera ditangani. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh aparat, untuk pihak yang berwajib dan seluruh warga masyarakat. Biarlah Tuhan juga berikan kami kerjasama untuk kami patuh akan pemerintahan kami, untuk mematuhi segala peraturan yang dikeluarkan untuk memutus mata rantai virus corona pada saat ini, agar situasi ini bisa cepat berakhir dan kehidupan kami kembali normal seperti sedia kala. Terima kasih Bapak, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Kembali kita memanjatkan doa syafaat kita. Selanjutnya kita berdoa untuk setiap jemaat dalam tanggung jawab pekerjaan mereka masing-masing. Biarlah Tuhan juga tetap yang menolong. Mungkin masih ada jemaat yang harus tetap bekerja di luar rumah. Kita mohon perlindungan Tuhan. Kita mohon anugerah Tuhan untuk menutup bungkus mereka dengan kuat kuasa Roh Tuhan yang kudus, sehingga mereka terhindar dari virus ini. Kita juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang bekerja dari rumah. Biar Tuhan terus berikan hikmat, berikan inspirasi untuk dapat kreatif mengerjakan usaha pekerjaan mereka, mengingat begitu kuatnya tantangan dan situasi pada saat ini. Biarlah apapun yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan itu boleh dikerjakan dengan seefektif mungkin. Juga kita berdoa untuk relasi jemaat dengan anggota keluarga, suami dengan istri, orang tua dengan anak, dan juga mungkin ada orang tua yang sudah lanjut usia yang ada di tengah-tengah keluarga. Biarlah kita melalui momen ini kita semakin mempererat hubungan satu dengan yang lain, semakin terjalin satu hubungan yang saling mengasihi dengan murni, dan keharmonisan dan kebersamaan bisa tetap terjaga. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, saat ini juga kami bersatu hati untuk membawa setiap jemaat Tuhan yang sampai saat ini mungkin masih harus tetap bekerja di luar rumah. Kami mohon belas kasihan Tuhan, kami mohon anugerah Tuhan untuk menutup bungkus mereka dengan kuat kuasa Roh yang kudus. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, dan Tuhan hindarkan dari terkenanya dengan virus corona ini. Tuhan lindungi mereka, Tuhan berkati mereka. Kami juga berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang sampai saat ini mungkin sudah bekerja dari rumah. Biarlah Tuhan juga terus berikan mereka hikmat, berikan mereka inspirasi untuk dapat mengerjakan segala sesuatunya dengan sekreatif mungkin, sehingga apapun yang dikerjakan itu boleh efektif ya Tuhan. Terima kasih, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Kita juga berdoa untuk persiapan ibadah online yang diadakan oleh gereja kita. Secara khusus kita berdoa untuk tim multimedia yang merekam dan mengedit rekaman ibadah ini. Biarlah Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan
kesehatan yang berasal daripada Tuhan, karena ini bukan tugas yang gampang, membutuhkan waktu yang banyak. Kita berdoa biarlah Tuhan terus yang campur tangan atas segala sesuatunya. Kita juga berdoa untuk penata layan ibadah, Tuhan juga terus berikan kesehatan, kekuatan, berikan hati yang boleh terus sungguh-sungguh melayani Tuhan dalam situasi apapun itu. Kita juga berdoa untuk wadah ini, biarlah Tuhan memakai untuk bisa memberkati setiap jemaat Tuhan secara khusus di GKT Gloria Cakranegara. Kita juga berdoa untuk para orang tua dalam mendampingi anak-anak untuk melakukan home learning. Biarlah Tuhan terus campur tangan, berikan kreativitas dan sukacita kepada orang tua untuk mengajar anak-anak di rumah. Kita juga berdoa untuk kerjasama antar sekolah dengan orang tua, guru dengan orang tua dapat berjalan dengan baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk persiapan ibadah online yang kami adakan secara khusus untuk rekaman ibadah. Biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya untuk tim-tim yang bekerja. Tuhan anugerahkan kesehatan, kekuatan berasal daripada Tuhan, hikmat yang berasal daripada Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan memakai wadah ini untuk boleh memberkati setiap jemaat Tuhan secara khusus, dan semua orang yang melihat link kami ini, Tuhan bekerja melaluinya. Kami menyadari Bapa, kami masih sangat jauh dari yang terbaik, namun kami selalu berusaha belajar untuk menjadi yang terbaik. Tuhan terus berikan hikmat, Tuhan tambahkan karunia talenta yang kami butuhkan dalam kami membuat ibadah online ini. Kami juga menyerahkan untuk saat ini ada beberapa putra-putri kami yang sedang belajar dari rumah. Tuhan juga berikan hikmat, berikan kesabaran, berikan sukacita kepada masing-masing orang tua untuk membimbing anak-anak kami masing-masing untuk dapat mengajar mereka dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Tuhan juga berikan kerjasama yang baik antar sekolah dengan orang tua, dan semua dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa-doa syafaat kami pada hari ini, dan kami juga menyerahkan untuk seluruh jemaat Tuhan di GKT Gloria Cakranegara, seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh majelis Tuhan, seluruh pengurus-pengurus di komisi di gereja Ambur tempat ini. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan terus meneguhkan iman kami. Tuhan terus yang menolong kehidupan gereja Ambur tempat ini, dan apapun yang kami kerjakan biarlah semua itu boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami membawa doa-doa syafaat kami ini. Amin.